Ya, Budapest itu kan ibu kotanya Hungaria. Mm-mm. Jadi kata orang-orang itu ya kota tercantik di Eropa Timur ya di Ya. Budapest. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Kayaknya daripada Hongaria, Budapest itu memang lebih terkenal ya Kak. Kayaknya lebih sarana prasarana lebih memadai. Apa benar seperti itu nggak sih? Ya, Budapest itu kan ibu kotanya Hungaria. Mm-mm. Jadi kata orang-orang itu ya kota tercantik di Eropa Timur ya di Ya. Budapest. Mm-mm. Nah, jadi ya kota di situ jadi makanan lengkap dan transportasi itu murah. Jadi misalkan pertama kali saya belum tahu itu di Budapest kan naik tram kereta tengah kota itu kan masuk ke semua jalur bis dan bisa masuk ke semua jalur. Itu kan beli tiket 300 forin itu 300 forin ya sekitar berapa ya 15.000 itu satu tiket kalau dirupiahkan. Nah, karena saya nggak tahu beli terus itu, jadi kalau ganti kereta beli lagi beli. Nah, padahal ada tiket yang khusus 24 jam. Jadi lebih hemat itu. Ya, ada yang tiket bisa dipakai buat 5 orang selama 24 jam. Jadi syaratnya harus yang 5 orang itu harus rombongan, harus bareng terus kemana. Jadi murah dan makanan Asia juga banyak. Di Budapest. Di kota saya juga ada toko-toko Asia itu. Biasanya namanya Asia Aruhas begitu namanya. Berarti toko Asia. Oke. Kak, sejauh ini masih seneng-seneng aja atau udah mulai bosen gitu berada di Hongaria atau gimana nih perasaannya? Sejauh ini saya seneng sih menikmati, cuma karena efek lockdown, jadi kita nggak bisa keliling ke negara tetangga. Di sini kan kalau mau jalan-jalan, ibaratnya mbaknya ini, Mbak Farida misalnya dari Ganding, mau ke negara lain, ya ibaratnya berjalan dari Ganding ke Pamekasan itu udah negara lain tuh. Oke. Bahkan dari Hungaria itu ke beberapa negara kayak Serbia gitu ya. Perbatasan itu cukup naik sepeda ontel itu sudah sampai itu. Jadi wah, jadi nggak ada ini dong, apa sih petugas yang ini khusus untuk ceki paspor gitu masuk ke suatu negara? ada, tapi ini apa namanya? Kita kan punya di Eropa, kita di bawah European Union atau Uni Eropa. Jadi resident permit saya atau KTP saya itu bisa dipakai keliling ke negara Eropa, seluruh negara Eropa yang masuk European Union atau yang masuk Uni Eropa. Jadi saya bisa keliling ke seluruh negara itu tanpa butuh visa lagi. Kecuali Inggris ya. Inggris sekarang kemarin kan Brexit tuh keluar dari Uni Eropa. Jadi kalau ke sana harus pakai ini. Jadi pakai ketemu sama visa. petugas, ya, ketemu sama petugas imigrasi ya. Kalau untuk negara-negara yang di bawahnya Uni Eropa, tinggal tunjukin KTP aja gitu. Iya betul itu. Bahkan bisa naik bis khusus itu, ada bis khusus travel itu bisa keliling ke negara. Sekarang kan lockdown, jadi pengen keluar itu nggak bisa, itu harus karantina. Sabarlah Kak, kan Kak Dayat masih lama toh di Hongaria, kan masih nyampe September lalu. Berarti studi sama kayak di Indonesia 2 tahun? Atau? Saya ini kan S3 tuh, jadi saya sekitar 2024 baru selesai itu. Ya tenang aja. Masih ada. Tahun ini COVID selesai, lockdown selesai Kak. Betul. Saya juga nunggu Mbak Farida katanya mau keliling ke sini, jadi masih sampai 2024. Iya benar. Tenang aja. Budgeting kalau hidup di sana mahal nggak Kak? Kalau hidup di sini, kalau dibandingin uang Indonesia emang mahal, tapi kan sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran di sini ya seimbang begitu. Pertama kali saya sampai di sini itu kan kalau beli-beli di sini kan masih sekitar 100 forin gitu
pandangan saya itu kayak 100 rupiah begitu ya. Terus kalau beli jajan misalkan 2.000 begitu ya. Saya pikir itu kan masih, pikiran saya itu masih kayak 2.000 rupiah. Padahal kalau saya pernah itu beli roti buat sarapan ya, saya masuk ke kafe beli roti gitu ya. Terus harganya 2.700 forin. Saya beli saja itu. Saya beli aja, terus total sama minum-minumnya ya 3.000 forin. Setelah saya pikir-pikir nyampe flat itu 3.000 forin tuh ternyata ini 150.000 gitu. Jadi karena saya masih pakai ATM Indonesia begitu, pikir kok cepet ya habis ya begitu duit saya. Setelah saya cek itu ya ternyata kan sangat tinggi sekali. Jadi mungkin ketika pertama kali sampai di sini, jadi melihat apalagi kalau pakai ATM Indonesia, jadi cepat sekali habis itu. Karena di sini tuh kalau pembayaran jarang orang bayar pakai cash. Pakai cash itu jarang. Biasanya langsung pakai ATM di tap gini. Jadi nggak perlu kode, nggak perlu gesek, nggak perlu kode lagi. Jadi tinggal ditaruh di mesinnya itu, di sinyal, ada sinyalnya gini, langsung kedetek. Jadi biaya hidup sebulan itu ya sekitar 1,5 juta lah, 1,5 juta. Itu kalau kita masak sendiri itu sudah mewah 1,5 juta. Tapi kalau beli nggak cukup, itu bisa 5 juta ke atas itu. Aduh, ya tapi sesuai sih sahabat. Kan katanya biaya hidup itu ngikutin pemasukan dari orang-orang yang ada di sana. Ya udah. Tapi kalau Kak Dayat kan ada yang supply ya, beasiswa kan. Ya, jadi nggak usah khawatir. Tugasnya tinggal belajar aja. Disertasi lakukan dengan baik dan selesai dengan baik, itu aja kayaknya ya. Oke, kita mau jawabin pertanyaan nih. Ada Kak Shirley yang sudah barengan sama aku. Kak Farida, tanya dong, di Hongaria orang-orang tarawih nggak ya? Terus kalau misalnya tarawih sama kayak Indonesia nggak cepet-cepetan gitu? Emang Shirley udah tarawih cepet-cepetan ya? Oke, tarawih nih sekarang Kak. Di Hongaria tarawih nggak? Kalau tarawih di sini, kita kan mulainya jam 9:30 malam. Jadi jam 9:30 malam. Terkadang imamnya berbeda-beda, kadang mahasiswa internasional yang masuk organisasi Muslim Hungaria, namanya Magyar Sogi apa begitu ya, MMA lah singkatannya. Jadi kadang imamnya itu 8 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 witir begitu ya, 1 rakaat witir. Nah, kadang itu mereka 8 rakaat dan 3 rakaat untuk witir. Jadi 11 rakaat dan enggak lama mereka. Jadi standar begitu, cepat sekali. Kemarin sebelum di sini kan ada jam malam tuh karena Covid. Sekarang jam malamnya terakhir jam 11. Kemarin sebelum perpanjangan itu jam malamnya jam 10. Sedangkan kita buka puasa itu sampai jam 8:30 dan isaknya itu sekitar jam 9 lebih, jam 9:30 lah. Curfew-nya jam malamnya jam 10. Jadi kita harus berbalap-balapan dan masjid itu akhirnya memilih menjamak. Jadi sholat isaknya itu dipercepat sebelum adzan dan kemudian dilangsungkan tarawih. Jadi sebelum jam 10 itu udah selesai. Karena kalau sampai jam 10 masih di luar rumah, bisa ditangkap polisi di sini karena jam malam. Tapi sekarang udah jam 11 malam, diperpanjang sampai jam 11 malam. Jadi tarawih kita mulai jam 9:30 malam sampai jam 10:30. Oke, jadi gitu. Ya, tarawihnya kurang lebih sama sih ya. Sama kan ya Kak? Kurang lebih sama. Sama. Cuma bedanya tengah malam gitu. Sampai flat itu udah jam 11 malam itu. Oke. Kalau di Indonesia, di kita terutama nih kan Shirley abis sholat Isya langsung ya. Kalau di sana nggak hampir tengah malam. Oke. Satu pertanyaan lagi ada di 0813 5774 sekian. Oke, Kak, apa sih yang sangat berkesan puasa di luar itu? Apa yang sangat berkesan di sini, kita harus belajar banyak dari Indonesia, karena kalau di Indonesia itu sangat
sangat kerasa sekali Ramadannya. Kalau di sini tuh tergantung apa yang kita rasakan. Kalau kita merasakan menciptakan perasaan itu sangat senang, maka akan rasa senang itu akan muncul di bulan Ramadan. Kemudian kedua, mungkin panjang puasa itu bagi saya itu nggak begitu kerasa. Bahkan kemarin hari ketiga itu saya bilang kesiangan 23 jam nggak makan masih kuat karena cuaca dingin itu. Jadi karena cuaca dingin jadi nggak kerasa haus. Bayangkan kalau di Indo saya itu 23 jam nggak makan itu terus panas gitu ya. Jadi sangat haus sekali, apalagi kalau lihat cendol itu di taman. Jadi aku berlindung dari godaan ketan yang tertutup jadinya. Jadi di sini karena dinginnya itu yang membantu, jadi lapar itu jadi hilang sama haus itu. Untuk yang baru aja, yang mungkin senasib seperjuangan nih sama Kak Dayat, dan mungkin nggak hanya di Hongaria tapi juga di negara-negara yang lain gitu ya, apa yang mau dipesankan sama Kak Dayat nih? Jangan sampai bilang jangan nggak puasa ya. Tetaplah pesan saya tetap berpuasa. Jadi jangan ada alasan misalkan cuma alasan sakit alasan lupa sahur terus kemudian nggak puasa. Toh misalkan di negara-negara lain yang misalkan sampai 20 jam itu nggak puasa, sebagian mereka mengikuti mazhab yang membolehkan mereka buka puasa ngikut di Arab Saudi begitu. Jadi hitungannya mereka bisa lebih cepat karena mungkin ada yang malamnya itu cuma sebentar begitu ya, kayak di Norway begitu ya. Jadi itu apalagi di Rusia misalkan itu kan biasanya lebih panjang. Jadi terkadang ada beberapa orang yang mengikuti puasanya buka puasanya itu ikut di Mekah. Jadi kita harus tetap berpuasa, menjaga kesehatan di bulan puasa ini agar tidak terkena COVID. Jagalah kesehatan baik-baik. Oke. Sampai ketemu di Sumenep ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kalau misalnya mudik, kabar-kabari dong. Nah, bisa nongkrong bareng nih, bisa berbagi pengalaman juga. Gak cuma sama Farida, tapi sama sahabat kreatif juga yang ada di rumah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.